kabar baik untuk anak-anak. Jangan kemana-mana ya. Mari bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Yesus cinta anak-anak dan diberkatinya, takkan pernah ditolaknya mereka. Janganlah dilarang biar mereka datang, semua anak-anak dikasihinya. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, dan merah, kuning pun tak berbeda. Yesus cinta anak-anak semua. Selamat sore adik-adik, kembali bersama dengan kakak Ariel Kurnedi di acara Good News for Children. Pada sore hari ini kita akan kembali untuk mengadakan acara Good News for Children. Namun sebelum itu marilah kita awali dengan kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Bapa di sorga, pada sore hari ini kami akan kembali untuk mengadakan acara Good News for Children. Kiranya Engkau pimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Juga berkati seluruh teman-teman kami yang akan melayani Engkau di sore hari ini. Kiranya Engkau berikan hikmat Engkau dari sorga, penguasaan dari sorga, agar kami boleh melayani Engkau dengan baik. Inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, teman-teman kita yang akan melayani pada sore hari ini adalah yang pertama yang akan membawakan lagu-lagu pujian dan juga ayat-ayat hafalan. Yang pertama ada kakak Jill dan juga kakak Clarissa. Kakak Jill dan juga kakak Clarissa Lapasiang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Kemudian ada juga kakak Kesia Ibrahim. Kakak Kesia Ibrahim berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Kemudian ada kakak Tian. Kakak Tian juga berasal dari Gresik, Jawa Timur. Dan juga ada kakak Shalom, kakak Luisa, dan juga kakak Jili berasal dari Jemaat Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur. Dan yang akan melayani untuk membawakan firman Tuhan pada sore hari ini adalah Ibu Pendeta Christine Lapasiang. Ibu Pendeta Christine Lapasiang juga berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Dan yang melayani untuk membawakan prakarya pada sore hari ini adalah Ibu Pendeta Kristi Daniel. Ibu Pendeta Kristi Daniel berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Nah, Bagus dan Ayu, acara kita selanjutnya apa ya? Selanjutnya kita akan menikmati lagu pujian Dan ayat hafalan dari teman-teman kita. Kita akan pergi
Terima kasih. Burung terbang di udara, ikan berenang di lautan, manusia jalan di daratan. Itu semua ciptaan Tuhan. Hari Sabat disucikan, diberkati oleh Tuhan. Kita semua berhenti bekerja, itulah yang difirmankannya. Burung terbang di udara, ikan berenang di lautan, manusia jalan di daratan. Itu semua ciptaan Tuhan. Hari Sabat disucikan, diberkati oleh Tuhan. Kita semua berhenti bekerja, itulah yang difirmankannya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah membawakan lagu-lagu pujian dan juga ayat-ayat hafalan yang sangat indah. Kiranya semuanya ini hanya untuk kepujian dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bagus dan Ayu, setelah kita mendengarkan lagu-lagu pujian dan juga ayat-ayat hafalan, selanjutnya kita akan mendengarkan apa ya? Sekarang tibalah saatnya kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita dan berdoa dalam hati. Saya ingin
1-6. Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah hiburku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku semua hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Ibu Christine berdoa agar anak-anak sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Kembali lagi kita mengikuti acara Good News for Children bersama saya, Ibu Christine Saerang Lapesian. Dan kali ini anak-anak akan mendengarkan kembali cerita tentang idola kita. Siapa idola kita? Ya, Tuhan Yesus. Dia teladan kita. Dan dalam cerita kali ini membuktikan sekali lagi bahwa Yesus itu adalah Maha Pengasih. Yesus Maha Murah Hati. Yesus Maha Kuasa, yang sanggup menyembuhkan orang yang sakit sudah bertahun-tahun lamanya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari anak-anak, kita berdoa dengan sikap sempurna. Tutup matanya, lipat tangannya, dan tunduk kepala. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan cerita tentang Engkau. Tolong berikan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti akan cerita tentang Engkau dan kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Apakah anak-anak pernah mengalami sakit yang sangat lama? Hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada saat kita sakit 1 atau 2 hari saja, kemudian kita bisa sembuh, senang gak rasanya? Senang sekali. Kita bersyukur karena bisa disembuhkan dari sakit kita, bukan? Apalagi jika kita sudah sakit selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, sekarang coba anak-anak berdiri dulu. Berdiri dulu, semuanya berdiri dan ikutin gerakannya Bu Christine ya. Ikutin gerakannya ya. Berdiri, oke. Kemudian berdiri tegap ya. Ikutin gerakan Bu Christine. Tundukkan badannya. Ya, seperti ini. Kemudian berjalan. Nah, anak-anak bisa melakukannya tidak? Bagaimana kalau setiap hari anak-anak harus berjalan seperti itu? Bisa atau tidak?
Kalaupun bisa, pasti akan sangat sakit sekali punggung anak-anak. Baik, sekarang kita duduk kembali semuanya. Anak-anak duduk kembali dan kita akan dengarkan cerita ya. Boleh diambil Alkitabnya? Ada Alkitabnya? Ambil Alkitabnya. Anak-anak tahu tidak? Kalau di Alkitab ada cerita tentang seorang ibu yang sudah sakit selama 18 tahun hingga badannya membungkuk. Seperti yang kita sudah praktekkan tadi. Membungkuk. Sakitnya sudah terlalu lama, 18 tahun. Sehingga setiap hari saat ia berjalan, saat ia duduk, bahkan saat dia tidur pun, ia tidak bisa meluruskan badannya. Sakit sekali ya. Kita berjalan baru sebentar saja, kita coba ikuti, rasanya pegal ya. Namun anak-anak tahu ibu ini ternyata rajin pergi beribadah. Dia tetap rajin pergi ke gereja. Walaupun tentunya ia kesulitan untuk berjalan karena badannya sudah bungkuk. Dia sulit untuk berjalan ke rumah ibadah atau pergi ke gereja. Apalagi sering ada anak-anak yang nakal yang mengganggu dan mengolok-oloknya karena ia bungkuk. Sekarang anak-anak boleh buka Alkitabnya ya. Buka Alkitabnya di dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu hari ketika ibu ini pergi ke rumah ibadat, ternyata Tuhan Yesus juga datang ke rumah ibadat itu. Wah, ketika Tuhan Yesus melihat ibu yang bungkuk itu, ia menjadi kasihan. Sehingga Tuhan Yesus memanggil ibu itu dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian Yesus meletakkan tangannya di atas punggung ibu tersebut. Nah, bisa dilihat gambarnya? Tuhan Yesus sedang meletakkan tangannya di atas ibu tersebut. Dan seketika itu juga badan ibu tersebut menjadi lurus kembali, dapat berdiri tegak kembali, dan ibu tersebut bisa berjalan dengan normal. Begitu ibu tersebut merasakan bahwa tubuhnya sudah sehat kembali, ibu itu langsung memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dia bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dia sangat senang sekali. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar itu pun senang melihatnya. Anak-anak tahu, ternyata ada juga orang yang tidak suka saat ibu itu disembuhkan. Coba anak-anak baca di dalam ayat 14. Lukas 13 ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Siapa tadi yang tidak suka? Ya, dia adalah kepala rumah ibadat. Ia berkata kepada Tuhan Yesus, seharusnya tidak menyembuhkan orang pada hari Sabat. Namun Tuhan Yesus tahu bahwa kepala rumah ibadat itu tidak senang dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena apa? Karena ia iri dan benci kepada Tuhan Yesus.
Karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan kepadanya bahwa selain beribadah kepada Tuhan, orang juga harus tetap melakukan hal baik seperti yang Tuhan ajarkan. Nah, demikian juga Tuhan ajarkan kepada anak-anak, kepada kita semua yang mendengarkan cerita ini, agar kita selalu rajin beribadah kepada Tuhan, senang berbakti. Ibu yang sakit dan susah berjalan itu masih mau pergi ke rumah ibadah, apalagi kita yang masih kuat dan sehat. Harus senang berbakti. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa selain beribadah kepada Tuhan, kita juga harus apa? Harus selalu melakukan hal yang baik kepada sesama manusia. Apa gunanya kalau anak-anak atau kita semua rajin ke sekolah Sabat, rajin ke gereja, rajin berbakti, tapi suka berbuat jahat kepada teman? Seperti kepala rumah ibadah tadi, yang pastinya dia rajin beribadah kepada Tuhan, selalu ke gereja, tetapi ia tidak mengasihi sesama, malah ia iri dan benci kepada sesama. Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak yang rajin beribadah, yang senang berbakti, dan juga senang berbuat baik. Jadi, anak-anakku, selain kita harus senang berdoa, senang baca Alkitab, kita juga harus senang apa? Berbakti dan senang berbuat baik. Dengan demikian, kita akan menjadi saksi Kristus di mana saja anak-anak berada, di mana saja kita semua berada. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak semua. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita yang begitu indah. Engkau telah mengingatkan kami untuk rajin berbakti, senang untuk beribadah, memuji Tuhan. Dan bukan hanya beribadah atau berbakti saja, tetapi kami juga boleh senang berbuat baik, mengasihi sesama kami, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus di mana saja kami berada. Tolong berkati kami, bantu kami agar kami boleh menjadi teladan di tengah-tengah di mana kami berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah namamu Tuhan, berkati anak-anak semua yang mendengarkan cerita ini, bahkan kami semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan Jumat juga hari Sabtu, pujilah Tuhan sepanjang minggu. Aku ada sahabat yang menolong aku. Aku ada sahabat, dialah Tuhan Yesus. Ya tolong aku pada hari Minggu, Senin, Selasa, dan hari Rabu, Kamis dan Jumat juga hari Sabtu.
Terima kasih Ibu Pendeta Christine Lapasiang yang telah membawakan firman Tuhan yang sangat indah. Kiranya adik-adik di rumah semua bisa untuk mengambil pelajaran ya dari firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ibu Pendeta. Nah, setelah kita mendengarkan pelajaran dari firman Tuhan, kita akan bersama-sama memperhatikan Ibu Pendeta Kristi Daniel membuat suatu prakarya yang sangat menarik. Penasaran kan adik-adik prakaryanya apa? Untuk itu, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Pendeta Kristi Daniel. Halo, selamat sore anak-anak. Kembali lagi dengan Mem Kristi dalam sesi prakarya atau alat peraga cerita Alkitab. Pada saat ini kita akan membuat keterampilan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita bisa lihat itu ceritanya di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Dan sore hari ini kita akan membuat Yesus ya seperti ini. Kita akan membuat Yesus dan kita akan membuat ikan dan roti. Dua ekor ikan dan 5 ketul roti. Ya, kita akan membuat keterampilannya ini. Bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah masih bahan spons ya. Mem menggunakan bahan spons. Untuk ikannya, Mem menggunakan spons warna kuning, biru, dan orange. Dan untuk gambar Tuhan Yesusnya, kita menggunakan spons warna merah, putih, hitam, dan krem ya. Oke. Sekarang kita akan membuat. Pertama kita akan membuat Yesus. Adik-adik boleh membuat gambarnya dulu. Ini ya. Gambar Yesus. Ini yang tadi Mem sudah potong. Ini bajunya. Ini syalnya. Ini ikat pinggangnya. Ini untuk wajahnya. Ini rambut dan kepala ya. Dan juga ini tangannya. Tangannya ada 2. Oke. Ini untuk kakinya. Oke, sekarang kita akan membuat gambar Yesus. Oke. Yang pertama, kita tempelkan baju dan selendangnya seperti ini ya. Menggunakan lem uhu, gunting, mata yang lebih besar, boleh juga menggunakan double tip. Oke, pertama kita akan menempelkan selendang Yesus. Oke, selanjutnya kita akan menempel ikat pinggangnya. Gini ya, ikat pinggangnya ya. Kita gunting sedikit.
Selanjutnya kakinya. Sudah, kakinya, sepatunya. Sepatunya ya. Oke, sekarang kita buat kepalanya. Ini ya, kepalanya tadi. Tempelkan ke bulatan yang tadi kita sudah siapkan sebagai wajahnya. Kalau sudah ditempelkan, sekarang kita tempelkan matanya. Kalau sudah jadi kepalanya, tadi matanya sudah tempel, kita sambungkan dengan badannya ya tadi ya. Oke. Seperti ini. Selanjutnya tangannya ya, kita tempelkan di tangannya. Oke. Mulutnya jangan lupa, kecil sekali ya mulutnya ya. Nanti Mem tunjukkan sebentar biar kelihatan. Oke, sudah jadi. Ini Tuhan Yesus ya, sama seperti yang tadi contohnya. Oke, boleh dilihat hidungnya. Kita tulis pakai spidol ya, biar kelihatan. Oke, bisa terlihat? Ini ya, adik-adik, ini tadi yang contohnya. Kita boleh buat di rumah. Tuhan Yesus, gambar Tuhan Yesus. Oke, selanjutnya kita akan membuat, taruh di sini ya biar bisa dilihat. Taruh di sini biar bisa dilihat.
Selanjutnya kita akan membuat ikan. Ikan ini gampang ya. Ikan kita boleh mengguntingnya. Tadi Mem sudah. Oke, sekarang kita gunting ya. Adik-adik boleh membuat polanya dulu. Kalau ikan bisa pilih model ikan yang seperti apa, enggak apa-apa. Pokoknya gambar ikan ya. Jangan gambar binatang yang lain, karena ceritanya adalah 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Oke, kalau sudah dipotong, digunting, sekarang kita akan membuatnya. Kita membuat ikan seperti ini ya. Oke. Ini untuk sisiknya. Siripnya. Ini siripnya ya. Ini siripnya. Siripnya 2. Siripnya 2. Ditempelkan. Kita tempelkan siripnya. Nanti sisiknya sebentar kita buat. Oke, seperti ini ya. Ini belakangnya nih. Ini belakangnya, ini depannya. Oke. Kita taruh matanya. Kita taruh matanya. Sekarang kita menggunakan spidol untuk menggambar sisiknya dan juga mulutnya. Oke, spidol boleh ya, adik-adik. Oke, jadinya seperti ini. Gampang ya. Ikan. Selanjutnya roti. Kita membuat roti. Rotinya gampang, menggunakan spons yang warna krem dan bisa dibentuk bulat seperti ini. Seperti ini ya. Nah, setelah itu kita gambar supaya bisa berbentuk roti. Ini ya, dan pakai spidol supaya bagus. Oke, selesai. Kita membuat lima ketul roti. Sini ya. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Seperti ini adik-adik, kelihatan ya.
Kelihatan? Ikannya seperti ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Yang tersisa berapa adik-adik? 12 bakul. Keterampilan kita atau alat peraga cerita Alkitab kita pada saat ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Semoga adik-adik bisa mempraktekannya di rumah bersama dengan orang tua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Kristi Daniel atas prakaryanya yang sangat indah. Kiranya semua adik-adik di rumah bisa untuk menirukan dan membuat prakarya yang telah kita perhatikan bersama, yang telah dibuat oleh Ibu Pendeta Kristi Daniel. Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah akan mengakhiri acara kita pada sore hari ini. Kalau tadi di awal kita sudah awali dengan berdoa, maka pada akhir acara ini kita juga harus akhiri dengan doa. Untuk itu kita harus lipat tangan, kita tutup mata, dan kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang acara ini, sehingga acara pada sore hari ini boleh berjalan dengan lancar. Dan terima kasih juga karena Engkau telah memimpin seluruh anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang telah melayani pada sore hari ini. Dan kiranya Engkau pertemukan kami pada acara Good News for Children pada minggu depan. Inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di akhir acara. Dan kakak kembali mengingatkan untuk kita selalu mematuhi protokol kesehatan dengan kita melaksanakan 5M. Karena situasi pada saat ini masih kurang kondusif karena adanya virus corona. Untuk itu, kita harus yang pertama selalu memakai masker. Dan yang kedua, kita harus selalu rajin mencuci tangan. Dan yang ketiga, kita harus menjaga jarak kita dengan orang lain pada saat kita berada di luar rumah. Dan yang keempat, kita harus menjauhi kerumunan atau perkumpulan banyak orang. Dan yang terakhir, kita harus mengurangi kegiatan kita untuk berada di luar rumah. Kakak Ariel Kurnedi beserta dengan seluruh teman-teman dan Ibu Pendeta Kristi Daniel, juga Ibu Pendeta Christine Lapasiang yang telah melayani pada sore hari ini, mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di acara Good News for Children pada minggu depan, setiap hari Minggu pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Nah, teman-teman, demikianlah pertemuan kita untuk saat ini. Saya Ayu dan saya Bagus mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semuanya.